Arumi dan Aryo tiba kembali di teras setelah Kasmiati selesai menyajikan makanan yang baru saja selesai dimasak olehnya. Perasaan Arumi masih diliputi oleh rasa penasaran soal kejadian buruk di hari kemarin, kematian Narsi. Namun ia harus memendam rasa penasaran tersebut karena tidak ingin merusak suasana. Ia tahu kalau akan ada yang mencoba menutupi perkara itu jika sampai ia bertanya kepada Aryo di depan yang lainnya. Maimunah dan Nuning ikut membantu mengatur letak piring-piring berisi makanan, sementara Ari membantu membawakan semuanya dari dalam rumah. Mereka kini duduk bersama di atas tikar yang tadi digelar oleh Ari. Ayo Rumi, makan dulu. Bude sudah buat sego jagung, pepes ikan, pindang, botok sama sayur lompong. Ada sambal hijau juga kalau kamu masih suka sama yang pedas-pedas, ujar Kasmiati. Wah, kalau masakan Bude Kasmi yang tersaji di depanku, mana bisa aku menolak makanan untuk makan, saut Arumi dengan wajah penuh sukacita. Nuning pun tertawa sombing sambil menepuk pundak Arumi berapa kali. Rumi sudah bisa masak? Tanyanya dengan sengaja. Sudah, jawab Arumi. Menurutmu, aku makan apa ketika tinggal di Jakarta selama hampir 5 tahun jika tidak bisa memasak, Ning? Aku masak semuanya sendiri, mulai dari nasi, lauk pauk, sayur, bahkan air minum pun aku juga masak juga, biar hidupku lebih hemat di sana dan tidak perlu beli air galon. Nuning yang awalnya ingin membuat Arumi sadar diri, mendadak undur diri setelah mendengar jawaban Arumi. Maimunah pun langsung menepuk pundak Arumi sambil menunjuk ke arah Nuning. Ajari dia kalau kamu memang bisa memasak. Nuning sambil hari ini masih belum bisa memasak dengan benar kalau tidak diawasi dan diteriaki oleh Budi, ujarnya seraya terbuka. Aryo dan Ari sama-sama mencoba menahan tawa saat mendengar hal itu, sementara Arumi tampak kaget ketika tahu bahwa Nuning benar-benar bisa memasak tanpa diberi komando. Bu, jangan berlebihan gitu. Rumi bisa memasak pun belum tentu bisa memasak seperti yang ibu harapkan, elak Nuning. Aku malah sampai buka catering di rumah kos tempatku tinggal, Ning. Setelah aku bisa memasak, teman-temanku paling sering meminta dimasakin sayur nangka, ayam goreng kremes, sambil goreng kentang atau hati. Malah mereka juga beberapa kali pernah memintaku membuat garang asem dan becek. Setelah aku pernah membuat kedua menu tersebut, aku mencicipi kedua makanan itu saat aku mengundang mereka untuk makan bersama sekaligus mengerjakan tugas kuliah. Sejak aku buka catering, ayah dan ibuku jadi tidak sering mengirim uang untukku karena aku melarang mereka mengirim uang. Malah biasanya aku kirim uang untuk mereka jika ada kelebihan dari usahaku. Nah, sekarang kalau aku ada waktu luang dan kamu sudah punya niatan positif, insya Allah nanti akan kuajari kamu masak, janji Arumi. Nuning menunjukkan wajah melasnya di hadapan Arumi. Boleh nggak aku jadi tetangga saja kalau masing-masing dari kita sudah berkeluarga nanti? Jadi biarpun aku nggak bisa memasak, setidaknya aku bisa menjarah isi meja makanmu kalau aku dan keluargaku butuh makanan, pinta Nuning. Plak! Satu geplakan telah mendarat dengan mulus di bahu Nuning dari tangan Maimunah. Hal itu jelas membuat Nuning meringis kesakitan.
Sementara Aryo dan Ari jadi ikut memegangi bahu mereka masing-masing karena bisa ikut merasakan derita yang Nuni terima. "Unah, jangan main pukul," tegur Kasmiati. "Cah edan ditawari belajar memasak oleh sepupu kok malah minta hidup bertetangga biar bisa menjara isi meja makanannya. Menurutmu, Rumi kalau sudah berkeluarga tidak akan mendapat protes dari suaminya kalau tingkah lakunya begitu, ha?" omel Maimunah. Arumi segera memeluk Nuning sambil mengusap-ngusap bahu wanita itu karena baru saja terkena geplakan maut dari Maimunah. "Sudah Bude, sudah. Nuning kan barusan hanya main-main. Jangan dianggap serius," mohon Arumi yang memang tidak pernah tega jika melihat Nuning dimarahi ataupun disakiti oleh Maimunah. "Bener itu kata Rumi, Nuning cuma main-main, jangan dianggap serius," Kasmiati mendukung. "Kalau tidak aku tegur, nanti malah benar-benar akan dilaksanakan, Kas," balas Maimunah tidak mau Nuning menjadi anak manja. Arumi pun mencoba menghibur Nuning hingga berhasil membuat wanita itu tertawa lagi. "Ibuku galak, Rumi." "Aduh Nuning." "Ya salah kamu sendiri, Ning. Hidupmu kok sering sekali memancing-mancing emosi Bude Unah. Sudah tahu Bude Unah kesabarannya setipis tisu dibelah dua. Pakai acara dipancing," balas Arumi yang kemudian membawa Nuning ke dalam dekapannya. Aryo dan Ari hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mereka saat mendengar jalan pembicaraan yang dilakukan kedua wanita itu di depan Maimunah secara langsung. Kasmiati tertawa sambil menyambarkan Maimunah. Maimunah sendiri pun langsung mengusap dada dan mendadak ingin bertapa di gunung agar kesabarannya bisa terasah demi bisa menghadapi Nuning maupun Arumi. Setiap kali ada Rumi, pasti rumah kita jadi seramai saat ini. Padahal Nuning biasanya cuma diam-diam saja kalau sedang tidak ada Rumi, bisik Ari tepat di telinga Aryo. "Iya, kamu benar. Itu adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri sejak kecil. Arumi memang selalu bisa membuat suasana menjadi lebih menyenangkan," balas Aryo ikut berbisik di telinga adiknya. Saat mereka semua tengah menikmati makanan yang tersaji, Hendy tampak kembali melintas dan kali ini sambil membawa motor. Arumi bisa melihat pria itu meski saat itu dirinya sedang menikmati makanan yang tersaji. Nuning sadar kalau Arumi kini lebih fokus menatap perjalanan yang baru saja dilalui oleh Hendy. "Hei, kamu lagi mikirin apa?" Sehingga melihat Hendy sampai segitu lama itu, tanya Nuning agak sedikit membuat Arumi kaget. Aryo mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Arumi. Setelah mendengar Nuning mendenggur, diam-diam ia merasa sedikit cemburu karena Arumi ternyata memperhatikan Adi. Kira-kira Hendy mau pergi kemana ya? Sehingga mengambil jalan ke arah sana. Setauku, dulu dia tidak pernah pergi ke arah sana loh, jawab Arumi. Gudang beras milik bapaknya Hendy buka cabang dan Hendy bekerja di sana sejak 3 tahun lalu. Dia jadi sering lewat sini sejak kerja di sana, jelas Nuning. Arumi pun mengangguk-anggukkan kepalanya lalu kembali menatap ke arah jalanan. Kedua matanya langsung menatap ke arah rumah gersang milik Narsih dan merasa ada sosok yang tengah menatapnya sejak tadi. Namun saat dirinya mencoba menatap lebih jelas, di rumah gersang itu sama sekali tidak ada apa-apa. Padahal nalurinya mengatakan bahwa ia tidak salah ketika merasakan adanya tatapan yang terarah kepada dirinya. Pasti ada sesuatu di rumah itu, jadi aku ingin mencari tahu. Sayangnya, aku tidak bisa mendekat ke sana seenaknya
karena itu adalah wilayah rumah milik orang lain. Arumi hanya bisa membatin.